Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita memasuki semester baru yaitu semester genap dengan pertemuan pertama mengenal sejauh apa dan seberapa penting mata kuliah ini. Jadi saya pikir untuk sementara sama-sama kita lupakan sejenak anggapan bahwa siswa itu hanya berurusan memberi. Kita harus mengubah paradigma bagaimana siswa itu sebagai instrumen pemberdayaan umat yang nyata gitu, yang realitas di lapangan. Teman-teman sebenarnya bisa dilihat bahwa bukan hanya calon sarjana, tetapi calon pemimpin lembaga filantropi, calon socialpreneur, dan motor penggerak ekonomi umat di masa depan. Oleh sebab itu, sama-sama kita mulai perjalanan semester ini dengan niat yang baik untuk menjadi bagian dari solusi bangsa kita. Nah, baik teman-teman, kita lihat slide pertama ini, kita masuk pada pertemuan pertama juga dalam mata kuliah manajemen siswa. Nah, kita lihat slide selanjutnya mengenai tujuan perkuliahan, yaitu yang pertama secara umum. Secara umum itu perkuliahan tujuannya membentuk pribadi teman-teman sebagai calon manajer yang profesional dan memiliki potensi dalam mengelola dana siswa yang secara amanah. Nah, tujuan yang kedua itu secara khusus bisa memahami teori siswa yang umum yang di dalamnya ada regulasi, ada melahirkan selain itu melahirkan sebuah strategi bagaimana mengumpulkan siswa dan membuat laporan zakat filantropi yang transparan dan bisa dipercaya. Nah, adapun di dalam slide selanjutnya, adapun proses pembelajaran selama 1 semester, yaitu eh, selain secara daring seperti yang kita lakukan sekarang ini melalui Zoom, teman-teman juga dapat mengunggah materi yang saya sudah letakkan di V-Class, mengerjakan tugas kelompok juga, kelompok dan individu yang hasilnya nanti selain kita diskusikan melalui Zoom, juga teman-teman harus kirim ke email saya melalui megoktaviani@staff.gunadarma.ac.id. Nah, di samping itu juga ada kuis dan beberapa kelompok yang akan kita presentasikan. Nah, sedangkan untuk proses evaluasi dan melihat sejauh mana mata kuliah kita dan perjalanan perkuliahan, di situ nanti akan ada nilai individu dan kelompok yang saya ambil sebanyak sekitar 20%. Nah, kita lihat berikutnya ada RPS. Ini RPS ini sekitar 16 pertemuan, ada 4 slide, coba lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada sekitar 6 slide terus sampai ya 16 pertemuan ke-16. Nah, ini ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Sebelum kita membahas secara detail, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tentang pentingnya mata kuliah ini yang saya ngambil tema. Kita lihat slide selanjutnya, temanya ini dari filantropi tradisional menuju instrumen pembangunan peradaban secara umum. Nah, dari sinilah saya akan menjelaskan kenapa penting kita mempelajari manajemen siswa itu sendiri. Nah, mengapa mata kuliah ini begitu krusial? Kita harus terlebih dahulu menyadari adanya pergeseran fundamental. Pergeseran fundamental ini sebuah revolusi dalam cara kita memandang dan mengelola dana siswa. Nah, selama ini siswa kita persepsikan secara sempit dan agak tradisional. Nah, sekarang kita bongkar sama-sama dan membandingkan secara tajam bagaimana paradigma lama yang karitatif dengan paradigma baru yang produktif secara profesional melalui 7 dimensi. Nah, kita lihat 7 dimensi tersebut pada slide selanjutnya. Yang pertama, kita lihat dari dimensi tujuan utama. Secara tradisional, tujuan bersiswa itu kita biasanya kenal pada niat mulia saja. Nah, dengan niat mulia ini kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban agama
dan hanya memberikan bantuan sesaat saja. Nah, ini sebenarnya tidak salah. Ini merupakan kebaikan dan merupakan dasar dari segala gerakan. Tapi perlu diingat, paradigma yang baru itu menuntut kita untuk berpikir lebih jauh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merevolusi menjadi pengentasan kemiskinan secara sistematis dan membangun sebuah kemandirian. Jadi, jika kita analogikan, ini bukan lagi sekedar memberi ikan, tapi memberi kail, membangun kolamnya, bahkan mengajarkan cara membangun industri perikanan. Nah, pergeseran tujuan ini secara langsung mengubah dimensi yang kedua, yaitu fokus pada penyaluran. Nah, jika dulu fokusnya pada hal-hal yang bersifat konsumtif seperti memberikan sembako, santunan hari raya, atau uang tunai yang sifatnya sekali habis, maka sekarang ini fokusnya bergeser pada secara yang radikal ke arah yang produktif. Nah, dana siswa yang kita kelola itu harus menjadi benih yang tumbuh terus-menerus. Contohnya dialokasikan untuk modal usaha mikro atau UMKM, beasiswa pendidikan yang di perguruan tinggi atau sekolah yang akan menciptakan seorang profesional atau membiayai akses kesehatan yang masyarakatnya produktif. Nah, sampai bisa saja mendanai membangun aset wakaf yang hasilnya bisa dinikmati masyarakat secara terus-menerus. Nah, bisa jadi ini akan membawa kita pada dimensi yang ketiga, yaitu pada orientasi waktu. Nah, paradigma lama itu cenderung berorientasi jangka pendek. Jika kita ibaratkan seorang pemadam kebakaran, dia hanya fokus menyelesaikan masalah sesaat, tidak menyelesaikan masalah yang lain. Contoh, kelaparan, hanya diberikan makan. Nah, paradigma baru berbeda. Dia sebaliknya memiliki orientasi jangka panjang. Kita berpikir seperti seorang arsitek yang membangun solusi untuk generasi yang akan datang, sehingga setiap program yang dirancang harus memiliki visi keberlanjutan. Nah, pertanyaan kemudian, siapa yang akan mengeksekusi visi besar ini? Nah, disinilah letak perbedaan krusial pada dimensi yang keempat, yaitu mereka adalah pengelola amil atau nazir. Dulu peran ini banyak dijalankan oleh relawan saja atau tokoh-tokoh masyarakat yang modal utamanya hanya kepercayaan personal dan lebih kepada keikhlasan. Nah, pondasi ini memang penting, tidak salah juga, tapi untuk mengelola program yang kompleks dan mengelola dana miliaran rupiah, paradigma baru itu menuntut kita bagaimana hadirnya manajer yang profesional. Nah, mereka ini adalah para amil dan para nazir yang tidak hanya diberikan amanah, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang manajemen, keuangan, dia cakap hukum, bahkan dia paham bagaimana memasarkan produk, serta bagaimana bekerja dalam kerangka teori yang tata kelola yang jelas dan transparan. Nah, selanjutnya bagaimana kita tahu bahwa ini akan berhasil? Nah, ini adalah perbedaan fundamental pada dimensi kelima, yaitu adanya pengukuran kinerja. Nah, dulu tolak ukur sukses itu adalah pada berapa jumlah dana dan berapa jumlah dana yang terkumpul dan berapa banyak orang yang akan dibantu. Nah, misalnya tahun ini sebuah lembaga zakat menyalurkan bantuan dana sekitar 10.000 orang. Nah, paradigma baru tidak cukup itu, tidak hanya sampai di situ. Dia beralih kepada pengukuran dampak. Nah, pertanyaannya bukan berapa banyak, tapi apa perubahannya? Nah, jika kita menggunakan metrik seperti social return on investment untuk mengukur nilai sosial yang dihasilkan, kita melacak berapa banyak mustahik yang berhasil naik menjadi kelas muzaki. Nah, kita menilai apakah program kita ini bisa berlanjut atau tidak dari ukuran ini. Nah, selanjutnya semua inovasi ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya adaptasi pada dimensi yang keenam, yaitu apa? Teknologi. Nah, paradigma lama itu bergantung pada proses manual saja. Itu pun pencatatan di buku besar, bahkan transfernya di bank konvensional. Nah, sekarang teknologinya itu menjadi tulang punggung. Jadi beroperasi manajemen siswa yang modern.
Nah, kita bicara tentang digital fundraising melalui platform-platform yang canggih sekarang, pemanfaatan big data, bagaimana untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan secara akurat sehingga bantuan lebih tepat sasaran. Bahkan kita bisa penggunaan QRIS yang bisa memudahkan kita berdonasi di mana saja kita bisa gitu kan. Bahkan ada juga mampu eksplorasi blockchain untuk bagaimana menciptakan sistem yang super transparan dan dipercaya oleh publik. Nah, yang terakhir ini adalah yang saya selalu sebut istilah dengan raksasa tidur. Yang bagaimana yang akan kita bahas yaitu aset wakaf. Nah, secara tradisional banyak wakaf seperti tanah menjadi aset mati. Dia digunakan hanya menjadi kuburan, masjid atau madrasah yang tidak dikembangkan lebih lanjut. Nah, paradigma baru ini melihat aset wakaf ini sebagai portofolio investasi sosial. Sebab aset tersebut harus dikelola secara produktif, dibangun menjadi hotel syariah kah, rumah sakit kah, perkebunan yang modern kah, atau diubah menjadi instrumen keuangan seperti sukuk yang dimana hasilnya lahir secara terus-menerus dan membiayai layanan sosial. Nanti ini akan menjadi sifatnya abadi dan manfaatnya akan mengalir terus. Nah, jadi teman-teman pergeseran ini adalah terlihat dari transformasi dari Ziswaf sebagai sebuah aktivitas sosial musiman menjadi Ziswaf aktivitas sosial disiplin ilmu manajemen profesional yang berjalan sepanjang tahun gitu. Nah, inilah alasan mengapa mata kuliah ini ada di setiap prodi ekonomi syariah. Nah, kita di sini bukan lagi untuk sekedar belajar cara memberi, tapi belajar cara membangun, cara mengelola, dan mengembangkan instrumen kepercayaan umat secara optimal. Sehingga tantangan dan peluang ini bisa menjadi hal yang urgent untuk kita semua. Nah, kita lihat untuk slide selanjutnya apa saja yang menjadi sebuah instrumen di dalamnya. Nah, jika kita membayangkan jika kita membayangkan manajemen siswa di masa lalu, bagaimana paradigma lalu baru dan lama, mungkin gambarnya seperti sebuah mesin yang sangat sederhana, sehingga ada input, dana masuk, dan ada output, dana keluar. Jadi sehingga dia sangat sederhana dan sangat fungsional. Tapi hari ini berbeda. Kita harus melihatnya hal-hal yang tidak sama lagi. Jadi ekosistem siswaf ini yang modern bukanlah sebuah mesin, dia melainkan sebuah organisme hidup yang kompleks. Dia memiliki otak sebagai pengatur, ada jantung yang memompa kehidupan, bahkan ada pembuluh darah yang mengalirkan energi, bahkan ada sel-sel yang harus diberi nutrisi. Nah, tugas seorang manajer siswaf yang profesional adalah bagaimana memastikan seluruh anatomi ini sehat, dia saling terhubung, dia berfungsi optimal untuk tujuan yang baik, yaitu apa? Kesejahteraan umat. Nah, mari kita bedah anatomi tersebut. Yang teman-teman lihat di sini ada yang pertama ada otak dan sistem saraf. Saya analogikan sebagai regulator dan pengawas. Analoginya ini adalah sifatnya terpusat. Nah, analogi ini adalah bagaimana dia memompa darah, tetapi mereka mengirimkan sinyal, menetapkan aturan, bahkan bagaimana memastikan sebuah organ berfungsi sesuai dengan kodratnya sehingga tubuh ini tidak ada rasa sakit gitu. Nah, apa fungsinya? Regular ini menetapkan kebijakan, memberikan legitimasi, melakukan pengawasan, sehingga menjaga kepercayaan publik. Nah, siapa saja di dalamnya dia ada kemenak. Nah, kemenak ini saya analogikan sebagai lobus frontal dalam tubuh manusia yang memberikan arahan strategis dan memberikan teknis untuk bagaimana berzakat dan wakaf. Nah, yang kedua ada BWI. BWI ini saya mengatakan otak, yang dimana dia spesialis mengurus aset jangka panjang, yaitu wakaf. Dia memastikan bagaimana aset ini aman dan bisa dikembangkan. Yang ketiga ada OJK. OJK ini saya analogikan sebagai sistem saraf, yang dia terhubung dari dunia luar, yang dimana
khususnya bersifat keuangan. Dia memastikan bagaimana makanan dari luar atau investasi itu masuk dalam tubuh siswa itu selalu sehat, halal dan tetap aman. Contohnya mengawasi saat-saat mengawasi produk seperti cash wakaf link sukuk. Apa pentingnya otak ini? Yaitu gerakan setiap organ akan menjadi liar ketika tidak tidak terkoordinasi dan terorganisir dengan baik, dan dia akan rentan terkena penyakit seperti itu. Nah, yang kedua ada jantung, otot penggerak. Jantung dan otot penggerak saya analogikan sebagai eh, operator lembaga pengelola. Nah, analoginya ini jika tadi yang saya katakan yang pertama regulator adalah otak, maka para operatornya ini adalah jantung, paru-paru, dan otot. Nah, mereka ini bekerja di lapangan, pompa darah atau dana, dan menggerakkan tubuh. Nah, apa fungsinya? Mereka melakukan pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dana siswa itu secara langsung. Nah, siapa saja di dalamnya? Yaitu ada Basnas. Nah, saya mengandalkan Basnas ini jantung utama yang dibentuk oleh negara untuk memastikan sirkulasi darah ke seluruh pelosok tubuh dari pusat hingga ke daerah. Terus yang kedua adalah saya analogikan sebagai jantung dan otot tambahan yang dimana tumbuh dari inisiatif masyarakat. Mereka ini, LAS ini sangat punya inovatif yang lincah, eh, mampu mencapai bagian-bagian tubuh yang spesifik dengan cepat. Nah, yang ketiga ada Nazir Wakaf. Nazir Wakaf ini saya analogikan sebagai otot spesialis, ditugaskan untuk menjaga dan melatih aset-aset tertentu seperti rumah sakit, sekolah, bahkan dari dana wakaf itu sendiri. Dan dia ini untuk apa? Untuk biar kuat dan produktif. Pentingnya apa? Mereka adalah eksekutor di mana di garis terdepan. Tanpa mereka-mereka ini otak itu tidak akan berfungsi dan tidak terwujud. Nah, yang ketiga ada namanya sumber energi dan nutrisi, yaitu sumber dana. Analoginya ini adalah makanan dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu harus bagus gitu. Jadi ketika asupannya cukup, tubuhnya akan baik-baik saja. Kalau dia tidak cukup, tubuhnya akan lemas dan tidak bisa tumbuh. Fungsinya apa? Dia menjadikan sumber daya finansial yang menjadi bahan bakar bagi seluruh ekosistem Ziswa itu sendiri. Nah, pemainnya siapa? Ada muzaki atau wakif, wakif perorangan, ada juga wakif badan usaha. Kalau perorangan ini seperti asuman gizi harian dari individu-individu atau dari perorangan. Dia adalah sumber energi yang utama. Walaupun dia perorangan, tapi dia utama dan sangat fundamental. Yang kedua ada wakif badan usaha. Nah, ini suplemen tambahan atau protein, tapi dosisnya tinggi. Dari mana? Dari korporasi. Ya, biasanya dia datang dalam jumlah besar, bahkan bisa mendanai proyek-proyek berdampak signifikan. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah mereka sumber kehidupan sehingga menjaga kepercayaan mereka menjadi prioritas utama agar aliran nutrisi itu tidak berhenti. Nah, yang keempat ada sel-sel tubuh. Sel tubuh saya menganalogikan sebagai penerima manfaat. Nah, ini analoginya adalah tujuan akhir dari proses ini. Jadi penerima manfaat ini adalah bagaimana triliun sel itu di dalam tubuh mereka jalan. Jika mereka sehat, maka tubuhnya juga sehat. Jika mereka sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Begitu. Fungsinya untuk apa? Eh, Subjek dan tujuan dari seluruh ekosistem siswaf. Nah, pemainnya siapa aja? Ada mustahik dan mauquf alaih. Mustahik ini adalah saya analogikan sebagai sel-sel yang membutuhkan perbaikan dan nutrisi dengan cepat. Nah, selain itu, bantuan zakat itu berfungsi sebagai infusnya mereka. Untuk apa? Untuk memulihkan kesehatan dan fungsi mustahik itu sendiri. Nah, ada juga yang dikatakan mauquf alaih. Mauquf alaih ini
Cyanogen sebagai seluruh bagian tubuh yang bagaimana dia akan menikmati manfaat dari aset jangka panjang, Cok. Ya, contohnya semua orang ada kaya ada miskin, dia berobat di rumah sakit wakaf adalah mauquf alaih. Nah, apa pentingnya? Pentingnya kesehatan mereka adalah indikator keberhasilan utama dari seluruh ekosistem dana siswa. Nah, yang kelima ada enzim dan katalisator. Saya analogikan sebagai institusi pendukung. Analoginya di dalam ada enzim, vitamin, dan hormon. Tapi ini bukan organ utama. Nah, dia eh, perlu diingat gini, tanpa institusi pendukung, jadi dalam tubuh itu proses metabolisme tubuh itu akan berjalan sangat lambat, tidak efisien bahkan bisa gagal. Apa fungsinya itu mempercepat, mempermudah, meningkatkan efektivitas kerja organ-organ tubuh juga yang utama gitu. Nah, siapa saja pemainnya? Pemainnya adalah LKS. Nah, LKS ini lembaga keuangan syariah yang dimana LKS ini saya analogikan sebagai pembuluh darah arteri dan vena. Nah, LKS ini menyediakan jalur yang aman dan profesional untuk aliran dana, baik untuk penyimpanan atau penerima wakaf uang maupun pengembangan sebagai manajer investasi. Yang kedua ada platform di fintech. Platform fintech syariah ini saya analogikan sebagai hormon pemicu pertumbuhan. Nah, mereka yang memberikan suntikan teknologi eh, itu yang membuat penyaluran nutrisi ke sel-sel menjadi super cepat, tepat sasaran dan bisa dilacak atau transparansi gitu. Nah, yang terakhir ada akademik peneliti. Akademik dan peneliti ini saya analogin sebagai DNA dan sistem imun, di mana akademisi dan peneliti ini membawa kode genetik yang seperti model-model inovasi yang seperti model-model seperti fungsinya gini, apa istilahnya? Sebagai dia sebagai sistem imun yang mengevaluasi apakah program yang sakit atau tidak efektif. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk penyembuhan gitu. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Selain itu ada lebih kepada nah inilah tadi anatomi organisme tubuh yang dimana kita lihat fungsi-fungsi daripada manajemen siswa. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan yang dimana mata kuliah ini bukan tentang menghafal dalil, tapi tentang mengeksekusi amanah dari dalil tersebut dengan cara terbaik di zaman saat ini. Nah, teman-teman sedang dilatih bagaimana untuk menjadi seorang CEO kebaikan, seorang manajer investasi ke akhirat, seorang arsitek peradaban. Nah, sehingga tidak hanya bersifat bahwa belajar manajemen siswa itu hanya belajar tentang bagaimana menyalurkan dan menghitung dana zakat, tetapi juga bagaimana menjadi seorang yang pengendalian di zaman ini. Oke, sampai di sini kita akhiri dan saya buka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Dan slide-nya ditutup, Mbak. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan, Hilan. Oke, baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya atas pemaparan pada hari ini. Mau bertanya, siswa ini kan adalah materi atau topik yang menarik ya Bu, setiap saatnya ketika ada hal yang menyinggung tentang ekonomi utamanya. Nah, dari perspektif Ibu sendiri selaku akademisi ataupun pengamat juga ekonomi di Indonesia, sejauh ini apakah siswa saat ini sudah berdampak gitu loh secara langsung terhadap pembangunan dan apakah akan lebih baik lagi di kemudian hari dengan mengikuti zaman, mengingat dengan regulasi yang mungkin masih tumpang tindih ya Bu ya. Kiranya itu aja sih Bu. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Hilal. Jadi gini, jadi dampak siswaf ya, dampak siswaf saat ini. Jadi dampak siswaf itu
sudah lumayan pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Jadi kalau dalam instrumen zakat sebagai salah satu komponen utama, siswa itu memiliki peran krusial pada redistribusi kekayaan dari muzaki yang mampu kepada yang membutuhkan. Jadi secara langsung ini secara langsung membantu mengurangi bagaimana kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Yang kedua ada namanya pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi ini bagaimana dana siswa itu banyak disalurkan untuk program-program produktif seperti UMKM, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis. Ini merupakan pemberdayaan mustahik untuk menjadi muzaki. Jadi tidak hanya menjadi mustahik terus-menerus di kemudian hari. Kayak dalam hal wakaf produktif, khususnya semakin banyak dimanfaatkan untuk pengembangan aset seperti lahan pertanian, bangunan komersial, atau bahkan saham syariah yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Jadi pembangunan sosial dan kemanusiaan ini selain ekonomi, siswa juga berkontribusi besar dalam sektor pendidikan. Ada juga kesehatan. Dia di sana ada kesehatan layanan gratis seperti kemarin kita lakukan di UPZ Gunadarma, ada sunatan massal dan kesehatan gratis. Terus bantuan-bantuan bencana lainnya. Terus yang keempat ada literasi kesadaran masyarakat yang di mana lembaga amil zakat dan sebagainya itu harus bersifat profesional, transparansi dan sebagainya. Dan nah, potensi di masa depan itu mengikuti zaman karena potensinya besar, dia harus berdampak lebih kepada perkembangan zaman di mana digitalisasi dan inovasi pembayarannya harus bersifat modern, yang seperti yang saya katakan tadi. Di sana ada platform donasi atau crowdfunding siswa, ada juga blockchain yang bisa untuk transparansi laporan. Nah, apa saja produk dan instrumen siswa itu sendiri? Di sana ada wakaf saham dan sukuk, wakaf saham dan sukuk ya, zakat koperasi dan CSR yang syariah, siswafnya berbasis data, dan ada juga berbasis AI gitu. Nah, bagaimana kolaborasi dan integrasi ekosistemnya? Yaitu lebih kepada sinergi dengan pemerintah. Jadi selain sinergi dengan pemerintah, dia juga harus bermitra dengan sektor swasta. Nah, selain itu literasinya juga harus lebih baik begitu. Nah, dengan adaptasi yang kemajuan teknologi dan inovasi ini dan kolaborasi lintas sektor, siswa itu akan terus bagaimana menjadi kekuatan yang punya transformasi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, bahkan berkelanjutan seperti tujuan SDGs yang kemarin. Nah, seperti itu Hilal secara garis besarnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau sudah nggak ada, saya tutup. Sehingga saya simpulkan lagi bahwa manajer siswa itu sebagai sang dokter holistik. Jadi teman-teman akan menjadi manajer sang dokter holistik, yang dimana setelah membedah anatomi tadi, yang kita tulis tadi, kita bisa melihat bagaimana peran sesungguhnya dari seorang manajer siswa yang punya analisis tajam. Nah, dia bukan hanya sebagai kepala las atau ketua Basnas atau kepala satu organ, dia adalah seorang dokter holistik atau ahli ekosistem. Teman-teman bisa membaca hasil lab dari para peneliti, teman-teman akan memahami bagaimana peraturan dari otak regulator, teman-teman akan memastikan bagaimana jantung atau operator yang bekerja secara efisien, teman-teman akan menjaga pola makan dengan berkomunikasi baik kepada sumber nutrisi atau donatur, teman-teman akan menggunakan teknologi medis terkini atau fintech untuk pengobatan lebih efektif, bahkan teman-teman akan melakukan demi satu tujuan, yaitu kesehatan setiap sel atau penerima manfaat dalam tubuh umat itu baik gitu. Nah, jadi kemampuan melakukan orkestrasi di antara seluruh anatomi inilah yang membedakan
manajer biasa dengan manajer yang luar biasa. Sehingga teman-teman tidak hanya mengelola sebuah lembaga, tapi teman-teman sedang merawat dan membangun sebuah peradaban. Demikian untuk pertemuan pertama eh, mata kuliah manajemen siswa ini saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya teman-teman.